Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Sanubari dengan NIM A1A222027, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peristiwa besar, yang mana peristiwa ini menyebabkan banyak perubahan pada dunia, yakni adalah peristiwa Perang Dunia Pertama. Nah, cuplikan video di awal tadi, tentunya kita semua tahu bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa terbunuhnya Franz Ferdinand, seorang pangeran dari Austria-Hungaria yang dibunuh oleh seorang nasionalis dari Serbia pada 28 Juni 1914, yang kemudian peristiwa ini menyebabkan pecahnya Perang Dunia Pertama. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan tentang peristiwa Perang Dunia Pertama. Baiklah, pada video ini saya akan membahas 4 poin penting, yaitu yang pertama, apa itu Perang Dunia I, kemudian apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia I, dan bagaimana kronologinya, serta dampak dari Perang Dunia I ini. Nah, sebelum itu, mari kita pahami apa itu Perang Dunia I. Perang Dunia I adalah konflik global yang terjadi antara tahun 1914 hingga 1918, melibatkan banyak negara besar di Eropa dan kemudian meluas ke berbagai wilayah di dunia. Perang ini dipicu oleh pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria, namun penyebab utamanya jauh lebih kompleks, termasuk persaingan militer, perebutan kekuasaan, dan aliansi antar negara yang saling terkait. Dalam perang ini, melibatkan dua blok besar, yaitu blok sekutu dan blok sentral. Nah, adapun negara-negara yang tergabung dalam blok sentral, yaitu Inggris, Perancis, Rusia, Serbia, Belgia, Italia, serta Amerika Serikat. Kemudian, pada blok sentral, yakni ada Jerman, Austria-Hungaria, Kesultanan Turki Utsmania atau Turki Ottoman, dan yang terakhir ada Bulgaria. Adapun hal yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia Pertama ini, yaitu adalah persaingan kekuasaan antar negara Eropa. Menjelang abad ke-20, negara-negara besar di Eropa seperti Jerman, Inggris, Perancis, Austria-Hungaria, dan Australia saling berlomba menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, militer, dan juga politik. Seperti contohnya, yaitu Jerman yang baru bersatu pada tahun 1870 tahun, tumbuh dengan cepat menjadi kekuatan industri dan militer baru, membuat Inggris dan Perancis merasa terancam. Kemudian yang kedua, yaitu adanya sistem aliansi yang kaku dan juga sangat mengikat. Menjelang tahun 1914, Eropa terbagi dua blok aliansi besar, yaitu sentral dan sekutu, yang mana blok sentral adalah Jerman, Austria-Hungaria, Italia, dan kemudian blok sekutu Inggris, Prancis, dan Rusia. Nah, sistem ini membuat yang mana jika salah satu negara berperang, negara sekutunya otomatis ikut terlibat, sehingga konflik kecil pun dapat berubah menjadi sangat besar. Kemudian yang ketiga ialah perlombaan senjata dan juga militerisme. Menjelang perang, negara-negara Eropa berlomba meningkatkan kekuatan militer. Inggris dan Jerman bersaing membangun armada kapal perang, serta negara-negara di benua Eropa memperbanyak pasukan dan juga senjata. Militerisme membuat banyak pemimpin percaya bahwa perang adalah
cara sah untuk menyelesaikan sebuah masalah politik. Dan yang terakhir, pemicu langsung dari pecahnya Perang Dunia Pertama ini adalah pembunuhan Franz Ferdinand pada tanggal 28 Juni 1914. Ia adalah seorang pewaris tahta tunggal dari Austria-Hungaria yang dibunuh oleh Gavrilo Princip, seorang nasionalis dari Serbia. Nah, kejadian ini membuat Austria-Hungaria menyatakan perang kepada Serbia. Rusia kemudian membela Serbia, Jerman membela Austria-Hungaria, dan kemudian konflik lokal inilah yang akhirnya berubah menjadi Perang Dunia. Nah, kemudian masuk ke dalam kronologi Perang Dunia I. Ini dimulai pada tanggal 28 Juni 1914 ketika Franz Ferdinand dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia di Sarajevo yang memicu krisis diplomatik antara Austria-Hungaria dan Serbia. Kemudian, sebulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 28 Juli 1914, Austria-Hungaria menyatakan perang kepada Serbia. Sistem aliansi yang sudah terbentuk sebelumnya membuat konflik lokal ini berkembang menjadi perang besar. Selanjutnya, Rusia memobilisasi pasukan untuk Serbia pada akhir Juli hingga awal Agustus, sehingga Jerman menyatakan perang kepada Rusia pada 1 Agustus 1914 dan kemudian kepada Prancis pada 3 Agustus 1914. Setelah itu, front barat di Prancis berubah menjadi perang parit yang berlangsung lama dan memakan banyak korban, ditandai dengan pertempuran besar seperti Marne, Verdun, dan juga Somme. Kemudian, revolusi Rusia dan Rusia keluar dari perang pada 1917. Pada tahun ini, revolusi Bolshevik menumbangkan pemerintahan Rusia. Selanjutnya, Amerika Serikat masuk perang pada 6 April 1917. Ini karena serangan kapal selam Jerman terhadap kapal dagang Amerika Serikat. Nah, masuknya Amerika Serikat memberikan kekuatan baru pada sekutu, terutama logistik dan pasukan baru. Kemudian, masuk dalam serangan balasan sekutu dan keruntuhan blok sentral pada 1918. Sekutu melakukan serangkaian serangan yang memukul mundur Jerman, negara-negara sekutu Jerman yang mulai menyerah, yaitu Bulgaria pada September 1918, kemudian Kesultanan Utsmania menyerah pada Oktober 1918, Austria-Hungaria runtuh pada November 1918. Dan terakhir terjadinya gencatan senjata pada 11 November 1918. Jerman tidak mampu melanjutkan perang karena ekonomi runtuh, pasukan kelelahan, dan juga rakyat melakukan demonstrasi. Yang kemudian akhirnya Jerman menandatangani gencatan senjata dengan sekutu. Kemudian dampak dari Perang Dunia I. Perang Dunia I ini mengubah peta politik secara drastis karena runtuhnya 4 kekaisaran besar seperti Kaisar Jerman, Austria-Hungaria, Rusia, dan juga Utsmania. Perang ini juga menyebabkan keruntuhan ekonomi di banyak negara, kerusakan infrastruktur besar-besaran di Eropa, biaya yang sangat besar menyebabkan negara-negara kalah seperti Jerman harus membayar ganti rugi yang tinggi. Kemudian, yaitu perang mengubah tatanan sosial masyarakat di dunia. Sekitar 16 juta orang tewas, dan juga perubahan peran perempuan. Ini dapat dilihat dari banyaknya perempuan bekerja di pabrik dan sektor publik karena laki-laki pergi berperang, sehingga menguatkan gerakan emansipasi perempuan. Kemudian, dampak yang ditimbulkan pada wilayah dan geopolitik, yaitu batas-batas negara di Eropa diubah, memunculkan konflik-konflik baru. Timur Tengah dibagi-bagi, koloni Eropa di Afrika dan Asia mengalami perubahan administrasi. Selanjutnya, dampak bagi militer dan teknologi. Perang Dunia I mempercepat perkembangan teknologi perang, yaitu
Dilihat dari hadirnya senjata modern seperti tank, pesawat tempur, senapan mesin, kapal selam, dan gas beracun. Perang Parit juga mengubah strategi perang secara permanen. Dan yang terakhir, dampak jangka panjang. Dampak paling penting adalah bahwa Perang Dunia I menanam bibit konflik yang akhirnya memicu Perang Dunia Kedua terjadi, yaitu terutama karena lahirnya Perjanjian Versailles yang sangat memberatkan Jerman, kemudian ketidakstabilan ekonomi membuat jalan bagi ekstremisme politik, dan negara-negara tidak puas dengan hasil perang.